tidak di masjid juga, tapi di daerah yang di negara yang memang negara Katolik di Roma. Oke, perkenalkan, nama saya Steven. Saya Steven Indra Wibowo. Saya bekerja di salah satu perusahaan riset di Jakarta, asing. Dulu saya main ke menara ini ikut tender. Saya ingat itu pitching di lantai berapa ya, di atas. Dan kebetulan dapat tendernya dan saya sering bolak-balik sini. Dan 2012 saya pernah ke sini juga sama Bilal Phillips. Mungkin ada yang tahu kajiannya dulu. Sekarang saya ada di sini. Saya lahir di keluarga Katolik, keturunan Tionghoa. Ayah saya sampai hari ini masih di salah satu ketua di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ibu saya alhamdulillah sampai hari ini masih hidup dan salah satu saksi hidup masuknya Tiberias di Indonesia, yang KKR gitulah ya, penyembuhan massa. Nah, itu salah satu yang bawa ke Indonesia ibu saya dari Amerika. Saya dibesarkan di asrama Katolik di Ambarawa, Santo Luis ya. Yayasannya secara nasional namanya Panghudi Luhur, tapi secara Katolik namanya Santo Luis. Gerejanya tertua. Asramanya sendiri itu merupakan asrama tertua yang ada di Asia Tenggara. Jadi yang belajar di situ kebetulan bukan cuma orang Indo. Jadi ada yang titipan dari Thailand, titipan dari Filipina. Filipina ada cukup banyak. Malaysia juga ada. SD sampai SMP. Jadi kalau mungkin bapak-bapak pernah ya, ibu-ibu pernah melihat atau melihat di YouTube atau mendengar ya, ada kristolog yang sharing juga kayak gini, pelaku kristenisasi atau pelaku misionaris. Mungkin saya yang paling jelek kali di antara mereka nih, karena saya melakukan hal itu dari usia saya 9 tahun, dari umur 9 tahun, dari kelas 3 SD. Cara-cara yang sederhana adalah mendekatkan anaknya. Jadi dia nggak masuk, kenapa, alasannya apa, saya samperin ke rumahnya, ajak main, ajak ngobrol. Kenapa? Oh, bapak nggak punya uang, ibu nggak punya uang, bakulnya apa, bakul itu apa ya, jualannya apalah, tumpah atau apa. Terus mau sekolah lagi nggak? Iya tapi nggak punya uang. Mau dibantu nggak? Nah, itu kuncinya pak. Bantu. Ntar bulan depan udah ikut kelas agamanya, pindah. Ada di kelas saya. Wih. Jadi banyak temennya. Karena memang kita agent kecil-kecil ya, dicetak. Dan itu sampai sekarang masih nyetak kok. Masih nyetak. Bisa dicek sendiri ke Ambarawa ya, di depan stasiun terminal bis ya. Sampingnya terminal itu ada Masjid Agung depannya. Bisa dicek. Cari di Google Street juga ketemu sih sebenarnya. Asramanya masih ada. Dan kalau mau ngelihat apa yang mereka lakukan, lihat aja sendiri. Bisa lihat kok. Nginap di sana, dekat-dekat situ ada hotel. Pelajari mereka, kelakuan mereka dan aktivitas mereka. Dan itu memang berjalan. Dulu cuma dari Ambarawa, sekarang seluruh Indonesia. Di Manado sudah ada. Di Jawa Timur banyak. Di Jawa Tengah ya jangan bicara ya, Jawa Tengah sentralnya sampai Jogja. Bahkan di Jakarta banyak. Adik-adik, sepupu, ponakan, anak bisa jadi ancaman ke mereka. Ya kita nggak akan pernah curiga kan sama anak kecil umur 9 tahun kelas 3 SD, kelas 4 SD kalau main kan ke rumah. Nah itu salah satunya. Itu masa kecil saya. Lanjut ke SMP, saya masih di situ. SMA saya di Don Bosco di Kelapa Gading. Alhamdulillah Allah izinkan saya 15 tahun saya beres tuh SMA. Terus saya langsung lanjut ke Leiden, dapat scholarship di Leiden karena memang juga lulusan termuda. Jadi saya langsung ke Leiden, ambil S1 saya 2 tahun, lalu lanjut S2 saya 1,5 tahun, beres semua umur 18 tahun. Balik ke Jakarta, tugas di Jakarta, langsung di Frateran. Jadi karena Katolik itu paling rapi ya kalau saya bilang ya administrasinya ya. Jadi dia punya daftar pastor di Indonesia dari tahun
dari abad ke-17, bahkan mereka sudah tahu siapa yang dikirim ke Indonesia. Jadi nama saya masih ada di katedral. Foto saya pun masih ada. Foto dulu ya, belum segede gini. Masih ya rambling. Enggak Pak, kita sama Pak. Jadi itu mungkin yang bikin geram. Sampai hari ini masih banyak orang yang kontradiktif dengan apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan di Mualaf Center, karena saya merubah banyak hal. Dan memang pilar-pilar di Mualaf Center itu saya bangun dengan cara mengkontra cara mereka. Oke, terus judulnya ya, kenapa saya memilih Islam. Islam itu bukan pilihan dulu, jujur aja. Pilihan saya dulu tuh malah ke Buddha. Karena dua generasi di atas saya itu masih pure dari Taiwan sama dari China. Jadi saya pikir kita orang Tiongkok, kita orang Tenggelang ya. Jadi kita benar-benar ditancepin di kepala kita, lahir dimanapun di seluruh penjuru dunia, kita tetap orang Tiongkok, kita tetap orang Tionghoa. Nah itulah dia itu yang narik. Kayaknya saya balik ke Buddha deh. Karena waktu itu sebenarnya nggak ada yang salah di Katolik, cuma saya jenuh aja, kejenuhan aja sih. Tiap minggu kegiatannya udah sama, baptis orang, ya kan. Terus ada katekisasi, itu setiap hari ya. Itu setiap hari katekisasi itu orang mau nikah. Kayak kita tuh sekolah pranikah. Kalau pernah main ke EQL, Bakhtiar Nasir punya tuh kelasnya tuh. Jadi tiap hari ngajar. Sabtu Minggu di gereja ya gitu, baptis, pemberkatan rumah, diundang ke sana sini, ya kan, ngasih sakramen. Ada yang meninggal, kasih sakramen minyak, ya kan. Terus ada yang mau krisma, belajar dulu, sama aja kan, tetap ngajar dan segala macamnya. Itu sama sih standarnya. Katolik yang taat, iya. Ini yang membedakan seorang Katolik yang taat atau Protestan yang taat, dia akan mencari kebenaran yang benar. Tapi seorang Muslim yang taat, dia nggak mungkin murtad. Makanya saya ketemu berapa puluh murtadin, saya ajak diskusi, saya ajak debat, saya ajak makan, saya bayarin makanannya. Termasuk yang lagi baru-baru ini yang keren itu, Saifuddin Ibrahim. 2 kali saya ketemu dia, 2 kali kabur. Nggak ngerti kenapa kabur dari saya. Padahal makanannya saya tak bayarin. Nggak tak suruh bayar, serius itu. Aduh, terakhir itu saya malah kejar ke rumah dia di Depok. Saya heran nih orang, kenapa kamu murtad? Kenapa istri kamu murtad? Dan kamu ngaku hijrah. Esensi Islam pun kamu nggak ngerti gitu loh. Alhamdulillah, ala kulli hal. Islam waktu itu saya cuma iseng sama teman saya, jujur aja. Awal pertama kali saya cuma iseng masuk Islam. Cuma ngomong sama teman, apakah bisa saya masuk Islam sih? Bro, gue mau masuk Islam. Kira-kira gimana menurut lo? Itu bahasanya kurang lebih. Nah, teman saya jawab, lu serius? Gereja gimana? Itu urusan gue. Kalau gitu ya bisa. Bener loh, bisa. Udah ikutin dia kan, dituntun syahadat sama ustadznya dia. Udah. Iya. Udah Islam gue, udah. Nggak ada apa segala macam, maaf ya. Saya pikiran saya tuh baptis tuh ribet acaranya. Ya kan, dan sebelum dibaptis orang Katolik itu harus katekisasi dan bla 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 bla. Prosesnya panjang. Nggak lulus nggak jadi dibaptis, nggak jadi masuk Katolik. Serius, itu serius. Itu susah loh, minta ampun loh. Ini masuk Islam cuma syahadat doang. Iya, cuma gitu aja. Iya. Lu nggak mau ngecek gue udah disunat atau belum? Lu jangan buka celana lu di sini. Udahlah, akhirnya ngobrolan aneh yang akhirnya. Nggak, saudara. Gue nggak mau lihat. Tapi gue udah disunat. Ya udah. Terus mau ngapain lagi? Ya udah, itu salah satu obrolan. Dan selepas itu pun saya masih melayani di gereja. Masih tetap aja. Karena saya juga nggak tahu, dia nggak ngajarin saya juga. Karena dia takut mungkin ya. Lalu saya masih coba cari-cari sendiri, nyebrang ke Istiqlal. Bisa azan nih. Kan istirahat tuh, jeda ya. Zuhur jeda, asar juga jeda. Zuhur, buka jubah, buka slayers, buka semuanya, buka cincin, kalung masukin. Kalung itu nggak saya lepas. Karena itu pemberian. Itu pemberian kardinal. Jadi saya pakai terus. Jadi kalung rosario saya tetap ada di dalam baju saya waktu saya sholat ke Istiqlal. Awal-awal saya masuk Islam, pakai terus. Masuk. Ada satu kali nyembul keluar dari sini nih, apa nih namanya? Sela-sela baju. Tung keluar. Itu ada ketangkap saya sama marbot. Sama dia, taruh di loker aja. Jangan dibawa masuk.
Aduh, ya deh, udah ketahuan. Bapak itu yang akhirnya ngajarin saya banyak hal tentang Islam. Taruh di loker. Kamu wudunya juga salah. Ini saya ajarin. Kamu ikut-ikut orang ya? Iya. Tiap orang beda-beda, iya. Terus kemana yang kamu ikutin? Gak ada, saya campur-campur aja. Nah, ini jujur ya, ini di Indonesia salah satu fenomena. Ada yang basah rambut langsung kuping, ternyata itu yang sunnah ya. Dan ada yang basahin rambut sampai keramas. Waduh, kalau keramas repot nih, basah kan. Saya harus pelayanan lagi jam 1:30. Jadi saya nggak mau basah kuyup, karena jam 1 saya udah standby di dalam. Nggak mau basah kuyup, aneh bentuknya. Loh, kok kamu mandi siang-siang? Nggak ada urusan kan? Nah udah itu nggak dipakai, lihat yang lain. Mana nih? Ada yang cuman jambulnya, itu aja udah jambul. Jambul aja. Ini lah makanya diorama saya adalah melihat Islam dengan cara melihat, memandang, ngelihatin, nyontoh. Teman-teman mungkin nggak sadar ya, sadar atau nggak sadar, misalnya di masjid umum, bukan di masjid yang biasa seperti ini kan, kalian pasti sholat di sini lebih often, lebih sering. Tapi kalau lagi di luar, ada orang yang lagi ngeliatin dari jauh, ada yang nanya, ada yang nyontoh loh, sadar nggak sadar ya, ada yang nyontoh, dan bisa jadi itu satu hal yang nanti pada saat dihisab jadi amalan kalian yang kalian nggak pernah tahu. Memberi contoh wudhu yang baik, satu hal yang simpel. Karena waktu itu saya benar-benar observer banget, dan dari jauh nggak berani masuk ke tempat wudhu ngeliatin. Oh yang gitu-gitu, yang ini gini, ada yang gini dibuang, ada yang cuma gini. Wah gila, dimasukin air, enggak deh, itu juga skip deh, kayaknya enggak deh. Ada yang gitu apa, air dimasukin mulut terus gitu tuh, itu juga jorok deh kayaknya, enggak deh, skip deh, skip. Saya nyari-nyari, baru-baru nyari cara wudhu, cari-cari cara wudhu. Dan memang karena Istiqlal itu rame tempat wudhunya, jadi banyak contohnya. Jadi hancur wudhu saya, jujur aja. Awal-awal wudhu tuh saya berantakan banget. Nggak usah diceritain gimana ceritanya dah. Itu nanti jadi aneh. Karena berantakan banget. Yang muka cuman mata doang, nah itu nyontoh orang juga sih sebenarnya. Salah juga kan. Akhirnya diajari sama bapak itu. Dan memang kalau sholat itu lebih tenang kali ya. Entahlah ya, saya dari Ekaristi pagi, lalu sholat zuhur, ya kan. Habis itu siang, jemaat siang. Itu biasa anak-anak remaja. Lalu saya sholat asar. Lalu jemaat sore yang orang tua. Aneh hidup saya, serius. Hidup saya aneh. Habis itu saya ikut sholat maghrib. Ini aneh banget loh. Saya bolak-balik. Jadi saya compare kan. Oh ya ini sholat zuhur kayak gini. Udah tahu asar. Oh sholat asar kayak gini. Saya sampai nggak bisa bandingin apa bedanya zuhur sama asar. Kenapa dia lakukan, orang ini lagi yang sholat gitu loh. Soalnya yang saya lihat di gereja, yang datang pagi nggak datang siang, yang datang siang nggak datang sore, yang datang sore nggak datang malam, yang datang hari Sabtu nggak datang hari Minggu. Ini orangnya ini mulu. Sapam kantor pos tuh kan belakang doang. Itu saya sampai ngapalin loh, ada 6 orang itu orang mukanya saya hafalin. Ini 3 orang Jawa, ini mukanya ini doang nih. Saf pertama pasti dia. Kenapa harus diulang-ulang sholat? Gak ngerti sholat tuh kenapa. Tapi nyaman gitu. Karena saya apa? Karena saya di gereja juga berulang-ulang kali kan. Di Kepel aja pagi, sore, dan siang. Doa pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Semakin sering semakin nyaman kan. Itu pagi, siang, sore. Islam melakukannya 5 kali. Wah, lebih nyaman ya. Kenapa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Itu pikiran dasar saya waktu itu. Dimana saya memutuskan setelah 6 bulan itu, oke, gue pilih Islam. Nggak lazim nih bolak-balik gereja masjid. Di gereja baptis orang, di masjid ikut sholat, nah balik lagi baptis orang. Ini bener-bener nggak, ini aneh loh. Saya tuh sampai ketemu orang waktu itu jam 11:30. Pak, anak saya ini sudah lulus katekisasi dan segala macam. Saya lihat dokumennya, oh ya sudah beres bu. Terus ibu minta apa? Saya minta salinan baptis. Nanti ya bu ya, nanti habis makan siang saya traktir deh. Frater makan siang. Enggak usah traktir saya makan siang udah ada di dalam. Maksudnya saya mau nyebrang. Kalau ditraktir makan siang sama dia batal, nggak dia di sholat. Ya nanti ya bu ya, iya ini saya butuh buat apa sih bu? Buat daftar di TK besok Senin. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti itu sampai saya suruh ibu itu nunggu. Saya masukin ke ruang tunggu yang di dalam biar dia nggak ngeliat saya motor lewat dalam, keluar lewat pintu dapur, nyebrang ke kantor pos, keluar lewat pintu kantor pos, lari ke depan. Bayangin itu saya harus maraton gitu, balik lagi lewat situ lagi.
Bapak dari mana Pak, basah-basah? Iya saya ada kerjaan di belakang panas. Dan hidup yang penuh aneh-anehan. Saya sholat, saya nggak tahu berapa banyak orang yang sholat di dalam katedral, tapi saya salah satunya yang sholat di belakang, di asramanya. Saya sholat di situ, di gudang paling sering. Dan alhamdulillahnya Allah itu nggak izinin saya untuk ketahuan. Saya nggak tahu kalau waktu itu ketahuan. Sampai akhirnya saya resign, kasih ke papi juga, kasih tahu, Pi, gue resign dari gereja. Emang lu bisa resign ya? Iya, nggak bisa sih sebenarnya sih. Ya kan bukannya mati doang kan? Karena sudah di imamat, jadi sudah melewati krisma, udah 2 kali krisma saya terus sakramen imamat. Jadi udah disumpah untuk tidak menikah dan mengabdikan diri di gereja. Kok lu bisa resign? Iya. Ada masalah iman? Enggak ada. Terus masalahnya apa? Ya masalahnya saya udah nggak di iman Katolik, Pak. Saya harus resign. Papi bisa terima ini? Ya, dia marah-marah lah ya. Marah. Terus lu ngapain dan segala macam ya? Terus saya bilang, ya saya masuk Islam. Itu cara yang salah menyampaikan sih. Rame, pukul-pukulan. Ini masih ada sisanya. Ya udahlah ya. Masuk rumah sakit, besokannya salah satu advokat keluarga. Nih keluarga kita punya tim pengacaranya. Datang ke rumah sakit bawa beberapa lembar surat, tanda tangan apa nih, pelepasan hak waris. Oh ya udah, tanda tangan aja karena memang harus seperti itu hukumannya sih. Nah saya udah tahu sih itu dari awal. Keluar dari iman atau keluar dari apa segala macam, bikin malu keluarga pasti ditendang. Yang jelas saya bilang ke Om Albert waktu itu, orang Batak, saya bilang, Om, saya nggak bikin dosa, saya nggak ngambilin anak orang, saya nggak pakai narkotik, saya nggak macam-macam masuk sel, masuk penjara segala macam. Saya cuma masuk Islam. Kalau memang ini dianggap membuat malu keluarga, saya keluar. Saya keluar dari keluarga. Nama kecil saya Wijaya, bukan Wibowo. Makanya ijazah saya kalau dicek SD SMP-nya Wijaya sih, SMA Wijaya. Akhirnya saya keluar dari rumah, saya kerja, coba untuk cari kerja. Waktu itu ikut teman yang ketemu juga di masjid. Dia juga semacam apa ya, kayak tukang bongkar muat truk gitu. Jadi kayak kenaik panggilan. Saya ikut dia. Di Cilegon banyaknya nih gini. Ikut aja udah. Baju cuma nempel, celana nempel, sendal satu saya pakai, dapat sendal jepit satu. Bukan maling di masjid, nggak, dikasih sama orang, dikasih sendal jepit. Dah itu aja. Ya cuman itu. Modal saya berangkat ke Cilegon, kerja saya di sana. Itu jauh dari Islam. Saya nggak tahu Islam seperti apa bentuknya. Hanya ikut-ikut sholat akhirnya. Karena semuanya sudah putus. Saya harus bertahan hidup. Itu pikiran saya. Saya di Cilegon, hampir setahun saya tidur di emper toko orang, di depan rumah orang, di pasar, di teras masjid ya, karena di sana masjid dikunci. Jadi tidur di tempat parkir motor gitu yang teduh. Hujan, panas, ya seperti itu kurang lebih. Mandi saya mungkin 3-4 kali sehari. Salah, kebalik, 3-4 hari sekali. 3-4 kali sehari mah hebat ya. Jadi 4 hari sekali saya coba ketemu air, mandi. Karena mandi bayar 4.000 di pasar, jadi harus irit. Baju dapat baju TKBM, tenaga kerja bongkar muat. Itu umum lah, yang suka ke daerah Merak sana tahu lah. Dapat baju itu, terus dapat baju kampanye waktu itu. Oh ya sudah, hari ini pakai warna merah, besok hijau, besok kuning, besok putih, nggak jelas. Ya, baju gratisannya ini kan, ya pakai aja udah, setiap hari pakai itu. Alhamdulillah Allah izinin saya untuk hidup dari situ. Jadi tiap pagi saya nyuci 2 rumah makan punya beras dan masakin nasi. Jadi nanti satu dari warteg dapat nasi sama lauk. Nasi saya pisah sama lauk. Satu lagi restoran Padang, rumah makan Padang, nasi sama lauk saya pisahin. Satu buat makan nasi pagi menjelang siang, satu siang menjelang sore. Malam udah gak makan dan dari situ kerjanya gontongin belanjaan orang. Dari tadinya bongkar muat sampai udah gak ada kerjaan, saya jadi di pasar gontongin belanjaan orang. Dapat 2.000, dapat 3.000, 4.000 ya, simpan terus. Masih tinggal di pasar? Ya masih tinggal di pasar. Saya coba jalanin itu kurang lebih sih 9 bulan ya. Alhamdulillah.
Sampai ada satu ketika ada bule lagi belanja. Di Cilegon agak banyak bule sih belanja di pasar. Dan saya rasa itu translatornya lagi gak ada. Jadi dia lagi debat sama tukang ayam. Sama tukang ayamnya begini. Dia bilang begini, terus begini. Ini tawar menawar yang aneh gitu. Saya lagi bawa belanjaan orang. Saya bagian buah sama sayur. Di sana kalau di pasar tuh blok-blokan. Melanggar blok, siap-siap dipukulin di situ. Ya, saya udah sering banget ngeliatin orang. Jadi dia ngambil yang orang daging. Kalau nggak orang daging ngambil tukang telur dari tukang kelapa. Atau ya salah masuk blok, ditonjokin. Habis itu ditonjokinnya. Keras pak dunia di pasar itu. Saya nggak ngeliat ke situ. Saya cuma ngeliatin dari jauh. Wah, bukan urusan saya kan. Saya lagi bawa sayur, terus bawa ke depan. Karena udah ada langganan kayak warteg, kayak restoran Padang itu tuh langganan. Jadi dia cuma ngasih list belanja, kasih duit, saya ke pasar, saya beliin, bawain ke tempat dia. Jadi selain dapat nasi, dapat goceng. Saya lihat itu masih debat, balik udahlah, bodo amat. Pas balik masih debat kan. Iseng aja, udah lagi gak ada kerjaan, deketin. Aduh, nggak beres. Alhamdulillah lulusan Belanda itu mengajarkan saya banyak hal sih. Salah satunya bahasa Inggris. Itu salah satu yang penting ternyata. Saya tanya, madam, ada apa? Ya, saya nggak mau dipotong 18 potong. Saya mau bikin ayam kecap. Ibu, kenapa bu masalahnya? Masa ditawar 12.000? 18.000 aja untuk cuma 3.000. Oh, jadi gini bu ya. Ini mau potongnya 12. Ibu buka harga berapa? 18.000. Saya tanya, madam, 18,000. I don't care, 20,000 is more. It's just fine. Jangan dipotong 18 piece. Karena saya mau bikin ayam kecap itu terlalu kecil. Iya, bu, ini maksudnya 12 potong. Dia bayar 20.000, nggak mau dari tadi aja mas. Ajar itu ayam dia, udah selesai transaksi udah. Saya nggak bawain karena ada yang bawain. Cuma saya diajak sama dia ke depan. Kamu kasih tahu orang ini yang bawa. Ya, nanti ambil koran baru dialas di mobil saya. Jangan sampai mobil saya kena darah ayam. Aku jelasin. Saya bantu jelasin, translate. Dan sejak saat itu baru berubah dunia saya tuh. Masuk ke dunia profesional. Kalau dicek di LinkedIn saya tuh ada tuh, saya udah mulai kerja tahun 2000. Ya itulah dia di perusahaan Octopus itu. Suaminya salah satu direksi di situ. Dan saya kerja di situ cuma bantu rumah tangga doang. Awalnya bantu rumah tangga, bantuin terjemahin doang lagi. Antara supir sama majikan, pembantu majikan, babysitter majikan. Tiap hari ngaturnya gitu-gitu doang. Jadi saya kalau dipanggil tuh kalau udah debat nggak jelas, nggak ketemu ujungnya. Ini maksud saya begini. Mbak, maksudnya ini gini. Oh iya pak, iya. Nah gitu-gitu doang. Sampai akhirnya suaminya suruh saya kuliah dan kerja di tempat dia. Awal kerja saya di Octopus itu tukang bikin kopi sama teh. Tapi nemenin dia ngobrol. Karena kolega dia di Indonesia kurang bagus bahasa Inggrisnya. Akhirnya dia ngobrol. Banyak pakai translator. Bayar translator mahal, saya lah ditaruh di situ. Jadi gaji tukang bikin kopi. Nggak apa-apa. Alhamdulillah loh dapat mes 2 kali 1,5 meter alias gudang yang saya buat tidur. Jadi saya nggak kaget kalau malam tuh harus cuci tangan, cuci kaki, kaos kaki diplastikin. Kenapa? Kalau nggak dirobong tikus saya. Digigitin tikus nih ujung-ujung jari kaki nih. Aduh, itu masa-masa awal luar biasa sih. Allah tuh benar-benar ngasihnya nggak blek, tapi sedikit demi sedikit. Maka kalau ngomong ujian nih luar biasa sih, alhamdulillah menyenangkan. Waktu itu saya sempat sampai bukan nantangin ya, mungkin pada saat iman saya juga akhirnya turun. Ya Allah, ujiannya kok cuma segini. Kalau ada yang lebih hebat dari ini ujiannya, datangkan ke saya nggak akan takut. Waktu itu saya benar-benar tantangin Allah untuk uji saya lebih berat dari itu. Dan beberapa hari kemudian datanglah itu cerita si ayam tadi ya. Lalu saya pindah dan segala macamnya. Dan akhirnya saya kerja di situ. Dan awal-awal saya belajar Islam lah di situ karena sudah mulai settle. Ya, sudah mulai settle di kantor walaupun jadi OB. Nah, ada teman saya tuh namanya juga udah Ali. Jangan yang tersinggung yang namanya Ali ya. Namanya Ali. Jangan tersinggung juga yang keturunan Arab, hidungnya Arab. Ali ini Arab banget. Tapi Ali juga yang ngajarin saya mabok, masuk diskotik, main perempuan, ini semua dia yang ngajarin. Dia semua yang ngajarin. Ini masa jahiliyah saya nih. Dia yang ngenalin. Kamu lihat deh di sini nih, di Anyer banyak ya, diskotik. Kamu lihat di sini, ini Muslim semua nih, ujung ke ujung Islam semua nih.
agamanya Islam semua. Gak apa-apa maksiat, yang penting kamu sholat. Dia yang ngajarin saya loh. Dan itu saya benar-benar saya buktiin. Jadi kalau udah malam minggu habis diajak dia minum, mabok, pagi-pagi pulang subuh ya sholat di masjid. Teler sholat aja, yang penting sholat kan. Itu kesalahan-kesalahan besar itu. Sampai akhirnya Allah izinkan 2003 saya berangkat umroh, dibayarin sama bos saya yang tadi. Udah kamu umroh, kamu kayaknya Islamnya ngaco nih, diajarin sama Ali. Iya, dia akhirnya merhatiin. Ali itu salah satu di situ, salah satu staff lah. Cuman aku memang deket sama dia karena ya dia lebih Islam daripada yang lain. Maksudnya hidungnya mancung, jenggotan, ya kan mukanya Arab, ya pasti lebih Islam lah ya. Sekali lagi, observasi itu yang utama yang saya pakai. Akhirnya coba untuk umroh, belajar beberapa hal sebelum umroh dan berangkat umroh. Nah umroh itu yang berubah banyak hal di hidup saya. Oke, saya tahu itu minum nggak boleh, main perempuan nggak boleh, itu zina namanya. Saya tertarik sama fikih. Sampai ketemu salah satu syekh yang akhirnya menyekolahkan saya di sana untuk ngambil sekolah di sana, overseas class, jadi jarak jauh. Akhirnya saya sekolah untuk belajar fikih, akidah, segala macam basic saya pelajarin di S1. Lanjut ke S2 saya ambil fikih. Lanjut S3 saya ambil adab. Karena memang syekh saya juga tekankan adab sebelum ilmu, adab sebelum ilmu. Punya ilmu nggak punya adab, berantakan hidup kamu. Itu yang saya jalani sampai sekarang, alhamdulillah. S3 juga udah beres. Dan itu yang membuat banyak saya mengingatkan orang, kenapa saya milih Islam dan kenapa kamu memilih untuk nyuakin Islam. Kalau sampai ada satu orang yang bertanya, ini nyala nggak nih? Nyala. Cek. Kalau ada sampai yang bertanya, kenapa bapak-bapak masih Islam? Kenapa ibu-ibu masih Islam? Saya minta jawaban. Kalau dia bisa jawab, monggo. Silakan. Siapa yang mau jawab? Ustaz. Harus jawab, kalau jawab nanti nggak ada yang jawab. Iya. Yang disebutkan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Harus mati dalam keadaan Islam. Itu yang akan Naam. kita mau masuk neraka. Nah, jika kafir yang bertanya, pakai apa? Kafir yang nanya, Pak. Kafir yang nanya. Hah. Kafir yang nanya kenapa masih dalam Islam? Kenapa anda juga dalam masih kafir ke Islam gitu ya? Tanya balik aja Pak. Enggak, kenapa? Jangan ditanya balik. Jangan membuat pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Jadi jawab aja, kenapa harus Islam? Kenapa harus Islam? Yakin? Apa yang membuat yakin? Apa tuh? Satu aja. Satu, kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Apa yang besar? Allah besar segalanya. Saya orang filsafat, Pak, jadi saya akan terus bertanya. Apa yang lebih besar? Apa yang menjadikan dia besar? Allah besar segala-galanya, dari mulai penciptaannya, pemberian rezekinya, Apa bukti dari penciptaannya? alam semesta. Alam semesta. Saya sendiri, alam semesta, semua ciptaan Allah. Oke, apakah itu membuat dia menjadi besar? Iya. Bahaya nih nanya terus, mic-nya mati. Iya, apa lagi? Apa lagi? Kenapa Allahnya? Kenapa Allahnya? Apa bedanya Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Tuhan yang lain tidak ada yang klaim bahwa dia adalah pencipta. Apakah sudah mempelajari kitab lain? Ada Di mana? di apa? Saya dulu aslinya adalah SD Kristen. Ada di mana? Matius 13 ayat 11 sudah pernah baca. Saya baca di Choice. The Choice. The Choice punya Ahmad Didat ya. Oke. Ada di Buddha juga. Ada di Buddha juga. Bahwa Buddha itu materia itu yang terbesar dan terbaik. Tapi tidak disebutkan Allah Rabbus Samawati wal Ardh. Mereka tidak Nah. disebutkan adalah Rabb, sayalah yang pencipta, sayalah pemberi rezeki, sayalah yang mengatur, sayalah yang malik, semua. Nah, sebenarnya sih jangan Ustadz yang jawab sih. Dijawab semua sama dia. Itu sih salah satunya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau ada yang mau punya jawaban lain silahkan. Silakan ya, seperti tadi saya bilang ya, ini dialog bukan monolog. Apa gitu? Apa yang membuat, kan sebelum kita mengenalkan Islam kepada orang kafir, kita akan ditanya sama mereka. Kita akan ditanya, ditembak lah.
Kemarin tuh kejadian, saya ada di IG saya tuh, kemarin tuh nggak sengaja tuh saya sambil jalan ya, meleng juga sih, sudah jalan sambil nelpon, kesandung, jatuh anak orang, maksudnya yang saya tabrak, dia ngegelundung, saya juga jatuh. Kejadian seperti itu menjadi penyebab ibunya masuk Islam. Aneh, serius. Itu terjadi, saya share di IG, dia lagi gendong anaknya, akhirnya saya bawa anaknya, saya jajanin, saya beliin biskuit, coklat, apa, jangan nangis dek, aduh nggak enak nih, nendang orang gelundung. Saya 1,83 meter, dia anak kecil mungkin 80 cm, saya tendang tuh ngegelundung pak, beliin coklat apa segala macam. Akhirnya saya, udah pak nggak apa-apa, udah sekalian ibunya saya jajanin segala macam. Iya kan, sekalian, maksudnya nggak enak ini, nggak enak mau minta maafnya gimana, udahlah sekalian ibu makan yuk saya bayarin. Saya sama teman saya habis itu sekalian ngobrol, maaf bu namanya siapa anaknya, lucu amat, Alexandra, lucu ya, umur berapa, 4 tahun. Oh iya, ibu maaf bu namanya siapa, Maria Magdalena. Oh lagi ngapain di sini? Iya ngajakin anak main segala macam. Iya mohon maaf ya bu ya, saya kesandung tadi. Ya nggak apa-apa pak, nggak usah dijajanin, nggak apa-apa kok, ini gini segala macam. Oh, bapaknya mana? Bapaknya lagi kerja dekat sini kok. Bapaknya kerja di seberang situ ada kantoran, kerja di salah satu situ lah. Oh sambil nunggu bapaknya ya, jam 2-an saya habis nonton salah satu perusahaan di sini sih, di daerah Kuningan sini, bosnya mau masuk Islam. Habis dialog, habis nonton dia, jadi saya masih koordinasi gini lah, masih nggak nyambung. Ngobrol, terus ngobrolin, terus sampai nggak tahu gimana ceritanya Allah hadirkan itu. Dia nanya, bapak agamanya apa? Saya Muslim. Iya, soalnya pakai jenggot. Oh iya, gitu kan. Soalnya ini nggak dipakai sih bu, saya nggak mungkin pakein begini, ini tumbuh. Iya pak, saya tahu itu tumbuh, ngobrol ya. Wah ini istilah nih ya kan, perempuan, akhwat bukan mahram saya, bahaya nih bu. Sebenarnya saya nggak enak ngobrol sama ibu karena bukan mahram saya, cuman karena ibu sudah menanya agama saya, ada nggak lagi yang ibu pengen tanyakan? Ngebuka aja, berani loh, orang asing nggak kenal, anaknya baru tak tendang, bayangin. Hajar aja udah, tanya dulu. Iya sih sebenarnya kemarin tuh aksi nanyain aksi 4 November 212, ngobrol ya, saya coba jelaskan ya kan, kenapa harus merasa terhina ya, saya jelaskan karena ini Quran. Selama ini Ahok menghina, saya nggak peduli. Ahok sama papi saya rumahnya beda 1 blok di Muara Karang, jadi saya nggak peduli. Ahok sama papiku dekat banget. Tapi masalahnya dia nyinggung Quran. Sekarang kalau saya singgung Alkitab, ibu tersinggung nggak? Ya enggak sih. Oh. Ibu ini imannya apa? Ya saya Katolik. Oh. Tapi ibu nggak tersinggung ya? Enggak. Karena di situ bukan kata-kata Tuhan. Ya sebenarnya sih cerita mengenai Tuhan, tapi bukan kata-kata Tuhan. Ya berbeda dengan Quran. Quran itu isinya dari Allah, wahyu dari Tuhan. Bapak punya gini HP kan, tuh lihat aku tuh banyakkan aku ya kan. Hai orang-orang yang beriman, siapa yang ngomong? Pencipta ke ciptaannya tuh bu. Berapa persen kata-kata ini 100% bu. Kalau ibu cerita Alkitab itu cuman 13% ya, 13% ya itu Alkitab, cuman kalau isinya 100% bu. Itulah kenapa kita tersinggung. Pantesan ya ngobrol panjang lebar. Ibu seberapa sering ibu baca rosario? Wah saya nggak hafal rosario, nggak hafal. Gimana bu? Ibu Katolik taat ya, sering ke gereja iya. Ya, sebenarnya ke gereja ketemu teman-teman sih ngobrol. Ya ini wajar benar-benar sangat wajar. Oh ya sosialita ya gerejanya, fine. Sama halnya kita ya kan. Mungkin yang di sini lebih taat kali ya. Coba kalau pulang ke rumah tetangganya nanti hari Jumat pulang kerja, colek tetangga, tanyain, kamu Jumatan di mana? Di nganu. Oh, khotibnya ngomong apa? Coba iseng tanyain. Karena hanya 30% loh penyerapan. Serius, coba pulang. Itu saya udah saya coba tes. Saya udah riset itu tentang itu, sekitar 27-30%. Hanya 27-30% orang yang menangkap apa yang disampaikan khotib. Sama seperti di gereja dulu juga.
Oh iya, saya Miss Dinar dulunya kecil, saya di sini, saya jelasin kan sama dia. Iya, saya dulu mau ikut Miss Dinar, cuman nggak boleh sama papi, gini. Ngobrol, punya ngobrol. Saya bilang, apa yang ibu yakini di dalam gereja sehingga ibu datang lagi ke gereja? Setiap minggu ibu datang. Ya cuma sosialita. Ibu nggak ngerasakan kedekatan ibu dengan Tuhan. Saya dekat sih kalau saya berdoa segala macam. Apa yang ibu doa? Ya, saya minta ini standar ya, maksudnya standar yang diminta, anak-anak saya tetap sehat, suami saya sehat segala macam, rezekinya lancar segala macam. Hanya itu, Bu, hanya itu sifatnya semua ada di dunia. Ibu nggak berpikir setelah mati Yesus mau menyelamatkan saya kok. Saya punya Alkitab juga nih, Bu. Ibu mau bongkar nggak, cari tahu di mana tulisannya Yesus akan menyelamatkan ibu pada saat ibu setelah mati? Enggak, aku percaya. Ya, saya tahu ibu berarti sudah mengambil sakramen itu. Ibu tahu doa aku percaya? Ya, oke. Kita sama-sama tahu. Saya tahu, ibu tahu. Aku percaya. Itu syahadatnya orang Kristen. Saya nggak mau bacain ya di sini ya. Ya sampai ada yang ngulang di dalam hati bahaya. Ntar kita syahadat ulang nih. Karena itu syahadatnya dia. Aku percaya. Kayaknya sama seperti aku percaya bahwa aku bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu sama seperti ucapan seperti itu. Kata-katanya diganti. Nah, akhirnya dia bilang, ya saya percaya. Apa yang ibu percaya? Apakah bisa menjamin 100%? Itulah dia coba diam, dia berpikir, ya sambil anaknya digendong makan snack. Ya saya percaya aja. Kalau memang saya percaya, saya pasti akan masuk surga. Nggak ada jaminan, Bu. Ibu beli rumah sama saya, ibu percaya sama saya kasih kunci, sertifikatnya enggak. Ntar kalau anak saya jual gimana, Bu? Ibu diusir sama orang tiba-tiba. Ibu percaya, ibu apa yang di Islam juga tidak ada. Ibu Islam memiliki satu sertifikat utuh, satu buku, satu bendel, 113 ayat. Nah, lu gak tidur kalau enggak nih, Pak. Ini, Bu, sertifikat kita, Quran, walaupun pakai handphone ya. Saya benar-benar lagi di jalan soalnya. Ibu bisa baca di sini. Inilah perjanjian antara manusia dengan penciptanya. Dia coba baca. Minta diinstal di handphonenya. Saya instalin, ambil di Play Store. Ambil sumber yang terpercaya. Saya mau coba baca. Nggak apa-apa, ibu coba baca, saya temenin. Karena nggak boleh ibu baca sendiri, takut salah tafsir. Coba di ayat belakang. Ini terlalu panjang nih. Nah, udah ayat belakang Bu, belakang. Saya cariin 116. Apa itu? Nah. Oh, sorry ya, harus mancing-mancing. Kalau enggak bobo nih ntar nih kita nih. Saya coba buka Quran. Al-Fatihah. Isinya cuman 7. Baca, Bu, satu-satu. Bahasa Indonesia aja, nggak usah bahasa Arabnya, ibu pusing baca sama dia. Itu 1,5 jam kok ngobrol sampai asar. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana, ibu baca aja. Kita harus bersyukur hidup. Intinya di situ kan, Bu. Iya. Salam Maria, ibu selalu baca iya. Itu puji syukur kan, Pak? Iya. Emang ada di dalam Alkitab? Emang nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Itu dosa rosario yang paling utama di iman Katolik tidak terdapat di dalam Alkitab. Bayangin. Doa utama loh ya. Doa rosario itu doa utama. Tidak terdapat di dalam Alkitab. Doa utama kita, syukur kita kepada Allah, ada di Al-Fatihah, ada di ayat pertama. Bahkan di pertama kali. Tunjukin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sih. Baca. Ternyata cuman itu doang memancingnya. Satu ayat Allah bisa merubah hati orang. Ada orang bermacam-macam alasan untuk dia nggak bisa menerima Islam. Banyak. Saya banyak debat dan diskusi ya sama orang untuk dia. Enggak lah Islam. Enggak deh. Tapi satu alasan yang sangat ringkas yang Allah kasih di Al-Fatihah bikin orang masuk Islam. Sangat mudah. Pada saat dia baca ihdinas siratal
mustaqim. Siapa Bu yang nunjukin jalan? Tuhan ya. Iya. Ada nggak di Bible yang seperti ini? Ibu pernah dengar? Nggak ada. Ini ayat yang indah Bu. Hanya 7 potong, pendek. Hanya seperti itu. Pak, kalau saya masuk Islam, ya bisa. Yakin Ibu? Sudah yakin? Dah, langsung saya syahadatin. Saya tuntut syahadatnya, sambil dia gendong anak, sambil dia nyopin anaknya sih snack, dan itu juga di rumah makan. Jadi agak aneh bagi sebagian orang, sorry, karena saya selalu dikomplain masalah yang sama. Kenapa kamu nonton orang syahadat di rumah makan? Ya mohon maaf ya kalau memang seperti itu. Saya cariin di Instagram. Rame, ini lagi rame. Ini anak yang saya tendang. Ini anak yang saya tendang nih. Udah anteng. Keselandung sama saya. Dan lihat ya, kondisinya benar-benar alami, tidak dibuat-buat, tidak disetting, bukan sinetron. Jadi ada botol, tas, segala macam, tetek bengek. Keadaan apa adanya. Keadaan apa adanya. Dia nggak datang ke saya, dan cuman itu doang. Lihat, siapapun bisa dakwahkan akhirnya. Mudah kan untuk berdakwah. Tidak ada halangan untuk tidak berdakwah. Itu dia sih, itu yang kami jalankan di Mall Center Indonesia. Nah, kenapa saya memilih Islam? Semua mungkin simpel, alasannya sederhana seperti ibu tadi. Ibu tadi cuma baca Al-Fatihah, surat yang kita baca semua setiap hari. Kita semua baca surat Al-Fatihah, setiap hari kita baca. Di setiap waktu sholat kita baca. Nggak ada yang skip kan, Al-Fatihahnya kan. Ya, kita baca terus kan. Ternyata ayat yang sederhana yang kita baca sehari-hari begitu. Keluarga tentang Ustaz itu waktu kecil, gimana pandangan keluarga yang sekarang gitu, karena kan sekarang Ustaz udah mendirikan mualaf center, terus ada nggak dari keluarga besar yang jadi mualaf pribadi? Nggak ada sih, nggak ada yang jadi masuk Islam, nggak ada. Dan papi masih aktif di PGI. Betapa anehnya di rumah gitu loh. Aku ketua Mall Center dan dia salah satu ketua di PGI. Itu bahasa yang ajaib lah pokoknya itu. Di rumah kalau diskusi udah nggak bener lah arahnya. Jadi saling abuse masalah satu sama lain dengan cara yang paling halus. Jadi nggak ngeluarin darah di dalam. Banyak yang luar biasa. Ya kan luar biasa. Makanya itu yang bikin kita bahagia. Kita masih bisa dipakai sama Allah untuk membantuin orang. Banyak.